Nah, pastinya ada di ada di sana ya, di belahan sana Sumatera dan sekitarnya termasuk Kepulauan Riau. Saya akan mencoba membagikan screen saja. Teman-teman nanti kita ngobrol dimulai dari sini ya, dari sini. Saya recheck dulu apakah teman-teman bisa melihat ini apa yang dibagi di screen. Bisa, Pak. Oke, bagi di screen ya. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi memang sekarang dalam waktu beberapa minggu ini, mulai dari tanggal kemarin 11 Oktober ya, 11 Oktober di tingkat pusat sudah menerbitkan yang namanya kebijakan paspor 10 tahun, teman-teman. Pastinya kalau bicara kebijakan paspor 10 tahun ini yang paling diuntungkan ya, paling diuntungkan tentunya si pemegang paspor. Karena yang tadinya awalnya per 5 tahun, tiba-tiba sekarang jadi 10 tahun. Nah, kita coba mendiskusikan di COP ini, ya. Apakah sebetulnya dari sisi kita di keimigrasian secara universal, kebijakan ini bagaimana sih sebetulnya? Apakah ada kita punya perbandingan nggak dengan negara lainnya? Nah, kalau secara regulasi kan di undang-undang sebetulnya tidak mengatur mengenai masa berlaku paspor, tidak. Itu kebijakannya hanya bagaimana politik hukum pengaturan dokumen perjalanan Republik Indonesia pada saat itu ya. Sedangkan turunannya masa berlaku paspor itu kan ada di peraturan teknisnya ya, yaitu di peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 ya, kemudian peraturan Menteri Hukum dan HAM-nya. Nah, peraturan Menteri Hukum dan HAM-nya nomor 18 ini baru keluar kemarin ya, udah keluar kemarin. Ini tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2014. Jadi 8 tahun yang lalu peraturan Menteri nomor 8 2014 ini mengatur masa berlaku paspor yang 5 tahun. Sebetulnya ini pelaksanaan dari PP 31 tahun 2013. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk paspor 10 tahun, kalau di dunia keimigrasian secara internasional, ini memang bukan hal baru. Ya, di negara-negara tetangga, kita ambil sampling ya, di uji petik nih ya. Di Amerika ini masa berlaku paspor ini sudah 10 tahun ya. Saya ambil contoh di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Kelihatan ya teman-teman semuanya ya? Kelihatan, Pak, jelas. Oke. Ini Amerika Serikat ya, dari dana Alix ini. Dia 10 tahun 2021 sampai 2031. Kemudian British ya, ini ada British Overseas ya, Territories. Nah, ini juga sama nih. Dikeluarkan 2015, masa berlaku paspornya sampai 2015. Nah, ini satunya di Amerika, satunya di Eropa, dan kita ambil bagaimana di negara Asia. Nah, negara Asia ini Korea sudah 10 tahun itu sejak tahun 2013. Ya. Jadi Indonesia kalau menerapkan baru di tahun 2022 ini sebetulnya bisa dikatakan tertinggal ya. Tertinggal, tapi kalau katanya penyanyi cilik kita Farel, ojo dibanding-banding ke ya. Jadi saing-saingi ya, sementara Indonesia baru tahun 2022. Meskipun peraturan pemerintahnya sebelumnya itu sudah melakukan perubahan masa berlaku paspor, hanya pada masa pandemi kemarin ya. Hanya pelaksanaannya kapan itu memang menjadi pertanyaan masyarakat yang baru terjawab sekarang. Ya, baru terjawab sekarang. Nah, ini paspor Indonesia yang sudah dikeluarkan untuk masa berlaku 10 tahun ya, mulai tanggal 12 Oktober kemarin. Ya, saya rasa di tempat teman-teman itu juga sudah mengeluarkan ini karena serentak di seluruh Indonesia ya.
Jadi kalau yang diuntungkan nih, yang pertama dan utama tentu adalah si pemegang paspor ya. Jadi nggak usah repot sampai harus bolak-balik untuk mengajukan permohonan paspor kita. Nah, kemudian diskusinya di community of practice ini, ya, tadi dikatakan siapa yang untung ya, benefitnya. Ya, yang untung adalah sebetulnya ya itu tadi si pemegang paspor. Biayanya pun masih sama. Sampai sekarang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP di Kementerian Hukum dan HAM tidak merubah sama sekali atau belum merubah biaya paspor yang masih harganya 350 tahun. 350.000 maksud saya. Untuk 10 tahun. Jadi kalau di average ya hanya bayar 35.000 aja untuk masa berlaku paspor per tahunnya ya kalau 10 tahun. Nah, kalau 5 tahun itu kalau nggak salah sekitar 75.000-an dan seterusnya. Karena kalau perhitungan komponen ya, perhitungan komponen menghitung belangko paspor itu kan ada tekniknya sebenarnya. Dari teknik belangkonya, spesifikasinya, pengamannya seperti apa, terus kemudian bahan kertasnya seperti apa, dan sampai nanti biaya pencetakan dan biaya seterusnya itu ada cara perhitungannya. Nah, artinya benar-benar ini benefit dirasakan sekali oleh si pemegang ya. Cuman dari sisi harga dan masa berlaku. Namun nanti pertanyaan selanjutnya apakah dari sisi kekuatan atau kualitas belangko yang diterbitkan. Karena sejauh ini belangko yang disiapkan itu untuk rata-rata reliable-nya atau daya tahan mungkin kertas dan seterusnya yang masih ideal itu di angka 5 tahun ya. Kebetulan beberapa tahun yang lalu kami membidangi perencanaan itu ya kurang lebih 2014 sampai 2015. Jadi tahu sebetulnya cara menghitung belangkonya harganya sampai kekuatan yang seharga 350.000. Nah, ini yang memang pemerintah sepertinya belum mengantisipasi ini mengenai kualitas nanti belangkonya ya. Nah, tantangannya ya sekarang, tantangannya nih. Tantangan itu bisa bagi diri kita atau bisa merupakan sebuah persoalan ya. Persoalan buat kita juga ya. Masa berlaku ya, tantangan. Nah, ini dengan identitas diri ya. Kalau di luar negeri mungkin bagus secara koneksivitas ya, data itu bagus karena mereka single identity ya, atau single number ya untuk data seseorang itu bagus ya. Jadi kita melihat saja bagaimana melihat paspor 10 tahun di Amerika, British gitu. Terus kemudian tiba-tiba dibandingkan dengan belangko kita ya. Semuanya kita harus belajar ya, sementara belajar dulu ini. Tadi kita lihat nih yang Amerika, yang British, kemudian yang Korea ya. Korea yang 10 tahun yang lalu ya. Bukan Korea yang 2022 sekarang enggak. Yang 10 tahun yang lalu dengan sekarang tentu beda belangkonya ya. Terus kita melihat belangko kita kan, makanya belangko kita ini masih ada yang paspor biasa, ada yang paspor berbasis elektronik polikarbonat dan elektronik paspor ya. Ini menjadi sebuah challenge ke kita nanti mengenai identitas diri ya, kemudian profiling diri si pemegangnya, katakanlah dari Pak Billy sekarang, Pak Billy selaku ketua ya, atau mungkin rekan-rekan lainnya misalnya Pak Herul Amri Pane ya, sekarang fotonya seperti ini. Nanti kira-kira 5 tahun yang lagi fotonya apakah sudah seperti ini dan seterusnya. Itu bagaimana nanti soal profiling ya. Profil seseorang, perkembangan dari fisik dan seterusnya. Artinya harus ada penguatan dari sisi security yang lain ya, security yang lain. Ini nanti masuknya ke pengamanan dokumen negara nih ya. Ini yang harus dipikirkan ya.
Dan ingat bahwa fungsi paspor itu juga sebagai bukti kewarganegaraan kan bagi si pemegangnya selama di luar negeri. Ya, ini rekan-rekan sekalian ya. Sekarang dari sisi pengamanan negara ya, yang tadi kita sampaikan bahwa ini bagaimana sih nanti seorang yang perkembangan secara fisik. Kemudian nanti bagaimana nanti kalau ketika bicara, karena fungsi paspor ini kan diberlakukan di luar negeri. Ya. Kalau di Indonesia kita nggak perlu paspor, jadi makanya orientasinya lebih banyak di luar negeri, bagaimana pengamanan dokumen negara kita. Selain tentunya di dalam negeri mengenai identitas paspor ya. Rekan-rekan sekalian, ya kita bicara sekarang pemegang paspor. Ini di challenge inilah, bicara mengenai pengamanan ya, bicara pengamanan kita. Bahwa yang data kita nggak bisa pungkiri ya bahwa pemegang data paspor ini diantaranya yang terbesar di antaranya ya, saya bilang di antaranya adalah pekerja migran Indonesia atau orang Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, orang ada di luar negeri. Saya ulangi sekali. Kalau mungkin seperti kita yang dengan berbagai macam latar belakang, ya, mulai dikatakanlah seperti latar belakang pendidikan ya, educational background-nya. Banyak di antara kita ini memang kurang begitu menyadari atau awareness kita itu memang masih kurang ya. Kalau kaitannya nanti dengan yang profession seperti ini ya, PMI, pekerja migran Indonesia ya. Di luar negeri itu rata-rata dahulu mereka diberikan izin kerja atau kontrak kerja misalnya 3 tahun. Ini yang kita bicara yang kerawanannya ya, challenge-nya. 3 tahun, tapi yang terjadi banyak sekali ilegal ya, ilegal Indonesia. Seperti mungkin sekarang ada di Jepang yang ilegalnya mungkin bisa ratusan ribu ya, bukan belasan ribu. Kemudian ada di Hong Kong, ada di Malaysia yang dominan ya, dan seterusnya. Ini ada beberapa yang melatar belakangi mengenai pengamanan dokumen. Kita ini kan cenderung mudah sekali. Kalau dokumen negara kita ini mudah sekali tidak ada di tangan kita. Ya. Kalau yang di kita sebagai student luar negeri, sebagai pekerja luar negeri, atau orang yang memang keluar negeri hanya sesaat, itu mungkin justru lebih aman, lebih safety mengenai pengamanan dokumen negara. Ya 5 tahun itu, selama paspor 5 tahun itu ya menjaganya berarti pengamanan dokumen negaranya 5 tahun. Nah nanti bagaimana kalau yang 10 tahun yang tadi? Nah, ada sebagian dari kita ini memang tinggal di luar negeri kan. Nah, sebagian besar dari tinggal di luar negeri ini berbagai macam latar pendidikan, kemudian latar belakang usia, ya, profesi. Ini yang menjadi persoalan yang harus kita antisipasi adalah mereka yang tinggal memang di sana dengan latar belakang pendidikan yang kurang beruntung, kemudian bekerja menjadi pekerja migran Indonesia, ya. Nah, ini pengamanannya ini sangat rentan, ya. Karena dengan paspor 5 tahun, dengan kontrak kerja 3 tahun yang terjadi ilegalnya tadi yang saya ambil contoh ada cukup banyak. Di Belanda sangat banyak sekarang, ya. Kemudian ada kebijakan juga keimigrasian dengan ketenagakerjaan setempat, ya. Ada satu negara yang memberlakukan bahwa paspor itu tidak selama dia menjadi pekerja di negara tersebut, paspor itu dipegang oleh atau disimpan oleh sponsornya atau kalau kita penjaminnya. Tapi untuk di beberapa negara memang diserahkan kepada si Indonesia, si warga negara Indonesia yang menjadi pemegangnya. Nah, kebijakan itu yang memang memberikan kesempatan warga negara Indonesia sebagai pemegangnya tidak semuanya berjalan baik. Ya, saya ambil contoh negara Malaysia. Ya, mereka khawatir kalau nanti dipegang oleh pekerja Indonesianya, PMI Indonesia, dengan teramat mudahnya mereka meninggalkan majikan dan berpindah dari satu ke yang lainnya, ya kan.
atau dari satu syarikat ke yang lainnya, atau dari satu penjamin ke yang lainnya. Jadi sampai sekarang ini apa namanya di Malaysia itu tidak berjalan baik, walaupun agreement-nya atau MOU-nya itu sudah mengharuskan itu dipegang oleh si pengguna masing-masing ya. Nah, kalau di Singapura itu dipegang oleh yang bersangkutan juga, tetapi mereka menerbitkan yang namanya IC. Kalau di Malaysia itu work permit. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain, misalnya di Timur Tengah, yaitu mereka dominan memang dipegang kafilnya atau majikannya. Nah, jadi justru pengamanan dokumen negara itu tidak ada di tangan si pemegangnya, tapi tergantung bagaimana dari si penjamin dan seterusnya. Jadi ini pengamanan dokumen dari sisi si pemegangnya ya, dari sisi si pemegangnya. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan tadi sempat di awal bahwa dengan paspor masa berlaku 5 tahun, ya, kemudian yang kontrak kerja 3 tahun, ya, tenaga kerja Indonesia kan 3 tahun rata-rata. Bagaimana kalau dari 10 tahun, yang 3 tahun saja sudah sering menjadikan persoalan ilegal di Indonesia, di luar negeri cukup banyak sekali. Ya, kalau teman-teman menelusuri sebuah data yang tersimpan atau terkompilasi di Kementerian Luar Negeri di Direktorat Pelindungan WNI dan BHI, ya, negara Indonesia saja WNI yang ilegal di negara Yunani itu hampir 200-an ribu orang gitu loh yang ilegal. Ya. Belum nanti negara Turki dan seterusnya. Ya, memang bisa dikatakan hampir semua negara itu ada warga negara Indonesia. Bahkan PNG saja, Papua New Guinea, ya, yang kita bilang ini kan nggak lebih maju dari Indonesia. Tapi ada pekerja migran Indonesia yang bekerja sampai di PNG. Ya. Nah, itu gambaran bagaimana persebaran warga negara Indonesia secara keimigrasian. Ya. Nah, ini diantaranya beberapa kerentanan atau challenge-nya gimana nih setelah 10 tahun ini. Jangan-jangan nanti yang ilegal nanti makin tinggi juga. Ya, yang tadinya 3-5 tahun juga cukup banyak melahirkan ilegal, nanti yang 10 tahun banyak juga melahirkan ilegal karena makin tidak terkontrol ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin menjadi diskusi di COP ini ya. Terus kemudian ini kalau terkait dengan pengamanan data tadi ya, akurasi data ya. Ini kita belum bisa mengantisipasi. Kalau di Amerika mungkin mereka secara reguler mereka bisa masing-masing orang itu nanti secara periodik bisa mengupdate datanya sendiri ya. Walaupun paspornya seperti itu, tapi mereka bisa mengupgrade-nya sendiri ya. Kesisteman juga nanti kita juga perlu dipikirkan ketika seorang masa jangka waktu paspor yang 10 tahun ini nanti terjadi perubahan secara fisik. Ini harus diantisipasi karena keimigrasian kan harus kita perlu untuk melakukan yang namanya pemantauan atau pengawasan ya. Pengawasan ini tidak harus yang namanya terbuka dan seterusnya. Jadi fungsi itu melekat bisa yang namanya soft control ya. Nah, itu ada dalam profiling kita dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Ini yang harus diantisipasi. Kemudian yang tidak kalah penting ya, challenge yang lainnya adalah masih terkait dengan pengamanan data tadi, yang illegal stay tadi ya, kebijakan amnesti itu ternyata nggak menangani masalah yang 5 tahun paspor. Kita bisa membayangkan ya, ini tadi nomor 4 ya, saya agak ngacak tadi. Nomor 4 ini yang tadi potensi terjadinya ilegal lebih panjang bagi pemegang-pemegangnya di luar negeri. Nah, nomor 2 ini saya catat, coba kalau teman-teman melihat Undang-Undang Kewarganegaraan, sebuah klausul dalam pasal 23 potensi kehilangan kewarganegaraan ya, apabila seseorang tidak melaporkan ke perwakilan Republik Indonesia 5 tahun berturut-turut ya, itu orang menjadi berpotensi hilang kewarganegaraan ya.
itulah yang kemudian dari pasal 23 ini yang mendasari kenapa di tahun kenapa masa berlaku paspor kita adalah 5 tahun. Ya, kenapa nggak 10 tahun? Nah, bagaimana nanti mekanisme supaya orang tidak kehilangan kewarganegaraan gitu. Karena kalau dulu representasi bukti bahwa seseorang itu sudah melapor ke kewarganegaraan atau sudah melaporkan ke perwakilan Republik Indonesia memenuhi klausul 5 tahun berturut-turut itu adalah dengan melakukan penggantian paspor. Jadi representasinya atau actionnya atau konkretnya, ya konkretnya itu orang datang ke perwakilan Republik Indonesia melakukan penggantian paspor per 5 tahun, maka dianggap sudah memenuhi klausul, memenuhi kewajiban melapor ke perwakilan Republik Indonesia paling lambat 5 tahun. Ya, jadi pemenuhannya adalah dengan nanti diterbitkannya paspor baru kan gitu. Nah, apakah nanti kemudian orang 23 tahun ini pelaporannya pasal 23 ini nanti pelaporannya seperti apa? Berarti harus ada mekanisme baru. Yang tadi di nomor 1 ini harus ada terjadi update atau pengembangan kesisteman baru gitu. Agar klausul pasal 23 ini bisa dipenuhi rekan-rekan sekalian. Kemudian challenge berikutnya ya pasti terjadinya nanti akan ada penurunan atau peningkatan PNBP. Ya. Saya bilang penurunan atau peningkatan PNBP. Kalau dalam euforia saat ini, ya, yang terjadi adalah potensi peningkatan PNBP. Karena orang yang tadinya paspornya paspornya 5 tahun ya. Nah, kemudian sudah menggantikan paspor, sudah melakukan penggantian paspor untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya, itu dimungkinkan untuk melakukan penggantian paspor kembali untuk jangka waktu 10 tahun. Ya, jadi pengajuan baru namanya. Kalau di teman-teman tanya, Pak ini jenis penggantiannya apa ya? Ya masukkan dalam saja klausul jenis penggantian lain-lain, karena itu atas permintaan yang bersangkutan kan gitu. Nah, euforia 10 tahun, jadi akan ada animo baru karena paspor 10 tahun. Diperkirakan ini animonya adalah yang saat-saat ini, yang baru kebijakan ini baru masih berlaku baru sampai kurang lebih perkiraan saya ya, tapi tentu perkiraan saya ini harus nanti dibuktikan dengan data. Ya. Kurang lebih 2 tahunan ini akan terjadi animo yang cukup baik ya, cukup meningkat dengan permohonan penggantian paspor yang untuk karena 10 tahun sebetulnya. Ya. Nah, tetapi kemudian setelah 2 tahun atau 3 tahun ke depan yang terjadi adalah penurunan PNBP. Ya. Karena bisa jadi orang yang memohon tadinya per 5 tahun menjadi tidak perlu memohon per 5 tahun ya. Ya. Karena 10 tahun yang tadi, ya 10 tahun yang tadi. Jadi ya akan ada potensi penurunan PNBP di kemudian hari di waktu yang mendatang. Ya. Yang perlu kita sadari bahwa sumber pembiayaan kegiatan keimigrasian itu, ya, yang utama itu justru dari pendapatan negara bukan pajak seperti ini. Ya. Buat teman-teman ya yang memang belum pernah berkecimpung di dunia dukungan manajemen ya artinya langsung berinteraksi dengan perencanaan bahwa sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan keimigrasian yang ada di DIPA ketika menyusun RKKL itu atau melaksanakan keuangan ada 2 sumber pembiayaan kegiatan keimigrasian yaitu bersumber pada rupiah murni. Yang pertama, yang kedua bersumber pada pendapatan negara bukan pajak. Nah, rupiah murni itu sifatnya terbatas, ya karena diberikan kepada satu kementerian dan harus dibagi ke seluruh 11 unit eselon 1. Yang menggunakan rupiah murni itu praktis mereka dominan tidak menerima PNBP atau tidak menerima PNBP sebagai sumber utama kegiatan seperti
lembaga pemasyarakatan, ya, itu tidak menggunakan sumber pembiayaan PNBP untuk operasionalnya. Kemudian saya ambil contoh lain, misalnya Balitbangkam, gitu, Sekjen, itu dominan itu rupiah murni. Nah, bagaimana dengan imigrasi? Nah, imigrasi itu dominan untuk sumber pembiayaan kegiatan operasionalnya adalah pendapatan negara, bukan pajak. Nah, ini nanti pasti ada kaitannya nanti dengan penerimaan PNBP dengan masa berlaku paspor 10 tahun. Kalau nanti 2 tahun ini kita akan terjadi peningkatan PNBP atau surplus PNBP, ya, dan ini kita bisa gunakan untuk dukungan operasional keimigrasian di seluruh Indonesia. Yang perlu diantisipasi challenge-nya adalah bagaimana nanti setelah 2 tahun, 3 tahun, ya, dengan penurunan angka permohonan paspor. Yang seiring itu maka akan terjadi penurunan angka PNBP. Ini yang rekan-rekan sekalian, ya. Teman-teman, saya stop di sini dulu, ya. Saya akan share mengenai tadi yang ilegal, ya. Sebentar, ya, saya akan share dulu. Oke, ini ada sebuah berita, ya. Nah, ini kita lihat berita di sini di Imigrasi Go.id, ya. Dijen Imigrasi ini 19 Oktober, ini berarti baru beberapa waktu yang lalu, ya. Nah, ini kelihatan sekali maraknya permohonan paspor, ya. KJRI Dijen Imigrasi bersama KJRI Jeddah terbitkan paspor untuk ribuan WNI yang overstay. Nah, jadi overstay, dan mungkin sebetulnya satu lagi yang di berita ini yaitu undocumented. Undocumented itu tidak memiliki dokumen. Nah, mereka itu bukan berarti di luar negeri awalnya tidak memiliki dokumen, semuanya itu mereka berangkat ke sana ke luar negeri itu diawali memiliki dokumen. Ya. Lihat ini, kita bisa melihat bagian sini, ya. Ini angka yang sudah janji temu itu 15.400 orang. Ya. Ini hanya kecil saja, 2 bulan saja, dan ini baru periode 10 Oktober sampai tanggal 18 kemarin. Dan sekarang terus meningkat, dan diperkirakan itu nanti berdasarkan komunikasi saya dengan rekan-rekan yang ada di sana atau ex di sana bisa menyentuh angka 90.000 sampai 100.000 orang akan menggunakan kesempatan overstayer ini, ya, mengajukan permohonan paspor di KJRI Jeddah, ya. Jadi ini challenge-nya nih. Jadi ada potensi yang sebetulnya yang kita potensi kerawanan juga sebetulnya, ya. Oke, saya akan close dulu, ya, soal ini. Saya akan lanjutkan lagi, ya, sebentar, ya, rekan-rekan sekalian. Nah, oke, saya share lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang tadi kebijakan amnesti ternyata nggak menyelesaikan masalah yang 5 tahun. Nah, saya ingin sebenarnya berbicara juga konsep 10 tahun ini, ya. Di masa yang lalu, sebetulnya konsep 10 tahun ini sudah ada. Dan kebetulan saya masih menyimpan rancangan awal dari rancangan peraturan pemerintah pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 yang sekarang menjadi PP nomor 31. Ya. Konsep paspor 10 tahun dulu sebenarnya sudah ada, dan sudah ada di RPP ini, dan sudah mendapatkan persetujuan atau notifikasi dari para kementerian lembaga. Dulu namanya tim PAK. PAK itu tim panitia antar kementerian, ya. Ya. Konsepnya adalah masa berlaku paspor pada saat itu 8-10 tahun, ya. Diberikan paling lama 10 tahun, ya, paling lama. Nah, tetapi kita mendesainnya pada saat itu di luar negeri sudah tidak ada lagi penerbitan paspor. Jadi keimigrasian internasional itu kan kalau rekan-rekan kita melakukan sebuah studi komparasi, memang negara-negara di sana, ya, negara-negara lain lebih banyak untuk penerbitan paspor itu dominannya di dalam negeri kebijakannya. Nah, bagaimana di luar negeri? Ya, di luar negeri
pada saat konsep awal kita di RPP itu memang tidak ada penerimaan paspor. Pelayanan paspor tetap ada di luar negeri, ya, pelayanan paspor tetap ada, tapi penerbitannya secara sentralistik, ya, secara sentralistik di Indonesia. Nah, dikirim melalui yang namanya diplomatic bag, ya. Hanya masa berlaku, tentu masa penyelesaiannya lebih lama, ya. Hanya negara Indonesia saja yang penyelesaian paspor luar biasa cepat. Ya. Di luar negeri penerbitan paspor itu ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 14 hari, dan ada yang paling cepat 3 hari. Ya. Saya ambil contoh kurang lebih 18 tahun ketika waktu itu kami melakukan studi di Australia, di DIMIA dulu. Dulu namanya DIMIA, sekarang DIAK, sekarang udah berubah lagi ya imigrasinya. Penerbitan paspor di sana itu untuk hanya mempunyai 3 opsi. Ya, opsi yang pertama itu adalah jangka waktu untuk yang 1 bulan, ya, itu biayanya murah, waktu itu hanya 80 Australia atau berapa. Kemudian jangka waktu 14 hari, ya, itu penerbitan paspornya berbiaya kalau tidak salah 160 Australia kalau nggak salah ya. Nah, kemudian untuk yang masa berlaku paspor 3 hari itu 300 Australia waktu itu. Mahal sekali. Ya. Jadi memang ada segmen yang yang didesain untuk itu. Jadi percepatan itu. Ya. Dan istilahnya dilegalkan. Kalau di sana kalau kita kan kemarin melegalkannya dengan konsep the same day, jadi 1 hari ya gitu. Nah, kembali ke tadi ya, pelayanan paspor di luar negeri dominan bahwa paspor-paspor itu dari negara asal. Di luar negeri itu nanti hanya ada perpanjangan paspor saja, perpanjangan masa berlaku paspor untuk jangka waktu 1 tahun, ya. Dan itu tidak dikenakan biaya. Jadi nanti diberikan kesempatan perpanjangan saja, ya. Biayanya Rp0, nanti mereka harus kembali ke Indonesia. Atau mereka mengajukan permohonan paspor di luar negeri, tetapi nanti konsepnya adalah paspor itu tetap diterbitkan di dalam negeri secara sentralistik, ya. Karena bicara pengamanan paspor ya, pengamanan paspor dan bicara peningkatan kualitas pemberian kualitas dokumen Indonesia, paspor Indonesia di mata negara di dunia atau di hadapan negara-negara lain. Ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya sudah ada ini. Saya masih ingat, tetapi kami harus berganti tim penyusun saat itu karena sejak akhir 2011 harus menjalankan tugas awal 2012 ya Januari harus melaksanakan tugas di kepala kantor imigrasi Pemalang dan timnya semuanya bubar karena ada yang harus bertugas ke sana pindah juga ke Medan dan seterusnya. Nah, tim penerus ini kemudian kembali pada konsep 5 tahun ya. Jadi rekan-rekan sekalian yang ingin saya sampaikan bahwa konsep 10 tahun ini sebenarnya bukan konsep bukan hal yang baru sama sekali, enggak, sudah lama bahkan ya. Nah, kemudian juga kenapa warga negara Indonesia ini harus kembali. Ya, karena memang harus memenuhi undang-undang kewarganegaraan itu, jadi harus melapor dan nanti diberikan kesempatan kembali untuk untuk ke negaranya demi ketertiban untuk kependudukannya kan, kependudukannya pada saat itu ya konsepnya, karena waktu itu baru-baru dimulai dengan NIK ya. Bayangkan saja warga negara Indonesia yang 5 tahun aja banyak yang tidak kembali ke Indonesia dan tidak punya NIK gitu. Sedangkan 10 tahun nanti makin lama nggak kembali ke Indonesia, ya. Makin lama kembali ke Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia dan seterusnya. Ini memang yang menjadi menarik sekali ya untuk diskusi-diskusi ini. Nah, itu rekan-rekan sekalian mengenai konsep ini kenapa tidak berjalan ya. Ya karena hanya penggantian tim aja, tapi lama sekali nih. Jadi untuk kembali menjadi 10 tahun. Ya. Kemudian kenapa juga pada saat itu konsepnya 10 tahun, tetapi dikembalikan ke Indonesia konsep terbitannya. Karena
ketika diproses di luar negeri, penerbitan paspornya maka akan berlaku menjadi PNBP Kementerian Luar Negeri karena diterimanya di Perwakilan Republik Indonesia. Nah, challenge-nya kembali adalah bagaimana sekarang kita bisa melahirkan sebuah regulasi atau sebuah teknik atau sebuah kesisteman. Karena sudah 10 tahun paspor ini sudah ada, yang tadi di kesisteman sebelumnya, dan bagaimana nanti di luar negeri. Ya. Bagaimana nanti supaya penerimaan pembayaran paspor itu bisa secara elektronik dan langsung ke negara Indonesia. Karena memang agak unik juga yang memproduksi paspor itu, yang mengadakan itu adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya. Biaya pengadaannya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian dikirim belangkonya ke Perwakilan Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Tapi ketika diproses untuk warga negara Indonesia, PNBP-nya akan menjadi PNBP Kementerian Luar Negeri, ya. Kementerian Luar Negeri. Ini sampai sekarang seperti itu karena diskusinya dengan Kementerian Keuangan saat terakhir kali tahun 2015, karena satu pintu pengelolaan itu mungkin yang alasan yang belum dibuka kebijakannya oleh Kementerian Keuangan. Tapi sekarang mungkin kita harus memulai itu, challenge-nya di situ, ya. Challenge-nya di situ, rekan-rekan sekalian. Saya ingin menambah satu lagi, ya, mengenai pemahaman mengenai meningkatkan kenapa ini paspor 10 tahun ini harus diiringi dengan kebijakan penguatan paspor kita. Ya, supaya nanti nggak ada lagi ada paspor biasa, kemudian ada paspor elektronik, ada paspor polikarbonat, ya. Ini paspor Indonesia unik-unik juga. Kalau di luar negeri udah nggak ada cerita. Satu aja elektronik paspor gitu aja, satu aja udah. Ya, saya membuka satu sharing lagi, ya. Sharingnya teman-teman bisa lihat nih. Ya. Ini ada sebuah artikel yang teman-teman bisa buka. iNews, ya. Saya ambil aja nih iNews. Indonesia peringkat berapa sih sebetulnya paspor di dunia, ya? Ini daftar negara dengan paspor paling sakti di dunia. Ini cerita dari iNews, ya. Nah, ini juga di tulisan ini awalnya dari cerita Jerman menolak paspor dan seterusnya. Terus kita bisa di tulisan ini berdasarkan pemeringkatan oleh The Haley Passport Index, ya. Siapa negara-negara yang mempunyai kualitas paspor yang paling kuat, ya, di dunia. Yang pertama adalah negara Jepang. Jadi negara Asia nih. Ya. Negara Jepang ini peringkat pertama sudah diduduki sejak tahun 2018, ya. Kemudian negara ini dengan penguatan dokumen dan pengakuan, ya, Jepang mendapatkan akses 193 negara tujuan bebas visa yang dikunjungi, ya. Yang kedua ini adalah negara Singapura dan Korea Selatan, ya. Singapura menempati urutan pertama dengan Jepang, ya. Ini ada 192 negara bebas visa yang dikunjungi, yang bisa dikunjungi oleh warga negara Singapura, ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, berikutnya adalah Jerman dan Spanyol, ya. Jerman dan Spanyol. Kemudian ada Finlandia, Italia, dan Luxembourg, ya. Luxembourg, ya, di sini. Kemudian yang kelima adalah Australia, Denmark, Belanda, dan Swedia. Kemudian bagaimana Indonesia? Ya, Indonesia nih, kita lihat Indonesia saat ini masih berperingkat 76 kualitas paspor terkuatnya di dunia, dan disetarakan dengan negara ini, Kenya, Tanzania, dan Zambia, ya. Jadi Indonesia saat ini tidak beranjak, saya amati dari tahun ke tahun, masih belum beranjak dari 70-an. Kemarin sempat 78, sekarang mungkin naik dikit 76. Jangan-jangan nanti setelah isu dari paspor yang ditolak negara Jerman, mungkin Indonesia turun lagi.
Yang ironinya adalah negara Indonesia ini setara dengan negara Kenya, Tanzania, dan Zambia. Ya, inilah gambaran gambaran mengenai kebijakan paspor 10 tahun dan nanti aspek-aspek lain yang mungkin perlu sama-sama kita perhatikan ya. Perhatikan mengenai kebijakan ini dan challenge-challenge-nya ke depan. Itu rekan-rekan sekalian, diskusi-diskusi dalam COP kelas hari ini ya, hari Jumat sore. Saya kembalikan kepada rekan-rekan sekalian, mungkin punya empiris di kantor dan pengalamannya, dan punya sumbangsi pikiran yang mungkin bisa justru melengkapi apa yang saya jelaskan gitu dari di kesempatan materi ini. Saya serahkan kepada rekan-rekan sekalian, mungkin kalau ada yang mau berdiskusi, bertanya, dan seterusnya. Saya serahkan, silakan. Ada yang mau raise hand atau langsung buka aja unmute-nya? Ya, silakan. Boleh dari Douglas, Maruhum, ya. Pasti dari TPI Medan ini ya. Ada Dewi Puspita, ada Ibu Desnalia Sihombing, ya. Ada Pak Dharma Santoso dan seterusnya. Silakan kalau mau bertanya langsung saja. Ini sepertinya sambil kerja ya Pak Douglas Maruhum. Sambil kerja, apakah di counter ini ya Pak Douglas ya? Masih di counter ya sepertinya ya? Siap, sedang di counter Pak, wawancara Pak. Oh iya, wawancara di kantor imigrasi Medan ya? Ya. Cukup banyak nggak paspor yang 10 tahun Pak Douglas? Minatnya terjadi peningkatan animo nggak di sana? Terjadi peningkatan animo permohonan paspor nggak dengan 10 tahun itu, kebijakan 10 tahun? Izin menjawab Pak, ini cukup banyak Pak. Indikasinya dari permohonan per hari di Kanwinsus Medan itu bisa sampai hampir 400 Pak, izin. Oh, luar biasa ya. Belum dibentuk UKK ya di tempat lain ya? Kalau untuk di Kanwinsus di Kuala Namu Pak, ULP Kuala Namu Pak. Oh iya, ULP Kuala Namu. Iya. Ya. Oke, saya persilakan dari yang lain mungkin apakah akan dipandu oleh ketua atau langsung bertanya, raise hand, silakan aja. Saya pikir langsung aja raise hand ya, Pak. Iya, Pak Billy. Pak, Silakan. tapi saya mau menanya dulu nih Pak sebelum teman-teman yang lain. Saya mau bertanya Pak, tadi kan ada tuh challenge-nya itu salah satunya potensi kehilangan kewarganegaraan karena sesuai dengan UU kewarganegaraan kan memang orang yang berada di luar negeri maksimal 5 tahun berturut-turut itu harus melaporkan terkait kewarganegaranya kepada pemerintah Indonesia seperti itu. Nah, untuk mitigasi tersebut hingga saat ini dari pemerintah Indonesia kira-kira sudah memikirkan hal apa Pak? Kalau dulu kan memang penggantian paspor itu dianggap sebagai bentuk lapornya seperti itu. Nah, apakah dengan pemberlakuan masa berlaku paspor 10 tahun ini dari pihak pemerintah sudah ada mitigasi atau hingga saat ini belum ada gitu Pak? Iya, ya ada lagi Pak Billy? Sementara itu aja Pak. Iya, sebetulnya pertanyaan ini juga ada di benak saya juga. Jadi saya membawa ngobrol dengan teman-teman ini sebagai sebuah diskusi ya di COP ini, bukan sebagai sebuah materi diklat ya, tapi sebuah diskusi. Sekarang challenge-nya yaitu ini ada klausul ya, ada klausul di Undang-Undang Kewarganegaraan kita. Nah, klausul itu mengenai potensi kehilangan kewarganegaraan ketika dia tidak melapor 5 tahun berturut-turut. Ya. Nah,
Nah, teman-teman kan juga tahu ya, kewarganegaraan itu ini kita sebetulnya hal yang menarik nanti kalau menjadi bahan diskusi di COP ini. Keimigrasian itu kan tidak bisa lepas dari kewarganegaraan, ya. Tetapi kewarganegaraan itu dan juga kewarganegaraan itu juga tidak akan bisa lepas dari keimigrasian. Tetapi kita di kementerian ini, ya, kewarganegaraan itu ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ya. Jadi ya memproses administrasinya ada di hukum umum, ya. Proses administrasinya. Kemudian imigrasinya menerbitkan dokumen bukti kewarganegaraan, gitu. Ya. Jadi ini menjadi sebuah challenge baru, ya. Sebenarnya bukan challenge baru, challenge lama. Ya, saya bagikan di sini ini klausul kewarganegaraannya, ya. Nah, ini bertempat tinggal di luar negeri secara terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, ya, dan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Nah, setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI. Jadi ini klausul, ya. Klausul. Tetapi di situ juga ada klausul yang bisa mengkelirkan, ya. Sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tidak menjadi tanpa kewarganegaraan, ya. Nah, persoalannya apakah kita tahu, ya, seseorang itu telah mendapatkan paspor negara asing, ya, karena belum tentu di luar negeri itu syarat untuk mendapatkan paspor asing itu disyaratkan untuk mengembalikan paspor asal, ya. Kalau di Indonesia kan clear nih, proses menjadi warga negara Indonesia, ya, karena ini lewat mekanisme pewarganegaraan, ya. Pasal 8, ya, Undang-Undang Kewarganegaraan. Kemudian mekanisme perkawinan, ya, pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan, yaitu terkait dengan klausul pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia, ya. Nah, ini kalau di Indonesia clear karena Indonesia tidak menganut azas kewarganegaraan ganda, ya. Walaupun di penjelasannya Indonesia mengakui kewarganegaraan ganda yang sifatnya terbatas. Kalau teman-teman baca penjelasan itu ada, ya. Jadi kembali ke sini, ya. Kalau Indonesia clear, kalau orang akan menjadi warga negara Indonesia, dia harus setelah mendapatkan keputusan kewarganegaraan Indonesia, maka harus mengembalikan paspor asingnya ke perwakilan negara asingnya di Indonesia. Perwakilan negaranya maksudnya. Sedangkan untuk di luar negeri, seperti teman-teman bisa lihat dari case Arcanda, ya. Arcanda itu tidak harus dia mengembalikan paspor Indonesianya ke negara Indonesia. Arcanda Tahir, ya. Mantan waktu beberapa tahun yang lalu kan terkait dengan masalah kewarganegaraannya, ya, itu tidak bisa tidak terkontrol, ya. Sekarang saja kan banyak yang sudah menjadi, kita yakin mereka-mereka yang sudah lama di luar negeri jangan-jangan sudah mendapatkan paspor. Nah, kalau kita tidak mengontrolnya per 5 tahun, nah bagaimana kita bisa tahu, ya, yang dikontrol per 5 tahun saja, ya, itu ternyata masih bisa lolos. Syarat permohonan paspor di luar negeri kan mereka harus punya bukti izin tinggal di luar negeri. Nah, ini juga dulu diskusinya, pertanyaannya, kok bisa ya Pak Arcanda masih bisa dapat paspor Indonesia? Dapat bukti izin tinggalnya dari mana? Kalau orang udah punya paspor Amerika, masa punya izin tinggal gitu kan? Ya, ini memang menarik lagi, ya, terkait ini. Makanya per 5 tahun mereka
melapornya secara melapor itu untuk representasinya atau konkretnya yang dengan penggantian paspor di perwakilan Republik Indonesia. Nah, lampirannya kan harus ada izin tinggalnya. Nah, itu salah satu alat kontrol. Yang mengontrol imigrasi, hilang kewarganegaranya yang mengumumkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ya, nggak sulit kan kita lagi berpikir bagaimana mengintegrasikannya ya. Bicara mengintegrasikan dengan luar kementerian lembaga, imigrasi banyak kerjasama nih dengan Bea Cukai, dengan Badan Narkotika Nasional, tapi mengintegrasikan dengan sesama unit eselon 1 sampai sekarang aja belum berhasil. Ya ini diskusi-diskusi aja dalam COP ini kan gitu. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Billy, apakah ada mekanisme challenge ini ya, ada mulai mekanisme kontrolnya nggak? Saya merasa melihat ini belum ada. Bahkan tadi saya bicara mengenai belangko ini kan sebetulnya hanya dipersiapkan selama 5 tahun ya Bu. Hanya dengan 350.000 belangkonya 5 tahun sebetulnya. Kira-kira nanti belangkonya sampai 10 tahun kuat nggak ya gitu kan? Itu secara fisik aja. Oh nanti disimpannya di kotak khusus aja ya. Kalau kita yang biasa menyimpan rapi, kalau yang lainnya tidak semuanya yang berpikir seperti kita, atau XX pekerja migran atau yang pernah bekerja luar negeri kan nyimpennya juga nggak jelas kan di mana, seperti itu ya. Jadi itu mekanisme laporan di luar negeri, kemudian pengamanan belangko kita nih, terus kemudian juga apa namanya ya, pengakuan negara luar nih, belangko paspor kita kan masih 3 nih, paspor biasa, paspor berbasis polikarbonat ya. Kalau tadi ada Pak siapa? Bu Desnalia Siombing ini ada di Kalimedan nggak ya? Bu Desnalia. Kalimedan ya? Siap Bapak, di Kalimedan, tepatnya di tempat pemeriksaan imigrasinya Bapak, di Kuala Namu. Iya. Siap Bapak. Saya nggak tahu di Kalimedan ada paspor elektronik, ada jenis paspor elektronik layanannya, juga ada paspor polikarbonat ya? Saat ini katanya kalau untuk yang elektroniknya itu mesin cetaknya masih rusak Bapak. Setahu saya kemarin untuk paspor elektroniknya seperti itu Pak. Enggak, maksud saya ada elektronik paspor, belangkonya, elektronik paspor, tapi ada juga yang polikarbonat, berbasis polikarbonat, dua jenis itu. Belum tahu ya, belum ya? Belum Pak. Oke, ya. Mungkin karena di bandara ya, jadi anggotanya Pak Teddy ya. Siap Bapak. Ya. Pak Teddy teman angkatan saya yang selalu berwajah anak SMA ya, Pak Teddy. Siap Pak. Iya, jadi paspor kita masih ada 3 jenis, ini juga challenge juga. Bagaimana nanti mau meningkatkan meningkatkan pengakuan paspor dunia kalau masih 3 jenis itu. Ya, sementara itu Pak Billy, ya, kondisinya ini pertanyaan juga dari masalah belangkonya, nanti masalah apakah nanti perlu penyesuaian harga? Iya boleh penyesuaian harga, tapi juga harus ada penyesuaian kualitas belangkonya, ya kan ini akan bicara pengamanan ya. Kalau mau bicara pengakuan dunia, maka sebaiknya di Indonesia hanya 1 jenis paspor aja. Udah tetapkan saja paspor di Indonesia 1 saja, elektronik paspor. Nah itu nanti akan mengupgrade paspor Indonesia di mata dunia gitu ya. Itu mungkin. Terima kasih Pak Billy. Ya. Terima kasih Bu Desnalia ya sudah berinteraksi. Siap Bapak. Ada juga yang ikut berinteraksi ya, kayaknya di belakangnya Bu Desnalia itu jadi peserta tambahan. Siap Pak. Ya, silakan. Saya nggak tahu ini sampai jam berapa Pak Billy? Jam 15.30 Pak minimal ya. Supaya kita bisa konversi 2 JP. Oke. Dari rekan-rekan lain ada yang mau ditanyakan lagi?
Ada Pak Billy dan teman-teman? Izin Pak, itu ada rekan saya yang komen di chat Pak. Oh iya, iya, iya. Ada pertanyaan dari Pak Dimas Reo, ya. Dengan diberlakukannya paspor 10 tahun, berarti pengawasan keimigrasian terkait pemilikan paspor seorang menjadi tidak relevan lagi karena rentang waktu yang panjang. Saya berpendapat bahwa kepemilikan paspor bukanlah objek untuk dilakukan pengawasan, sehingga segala tindakan seseorang terhadap paspornya di luar kendali kita sebagai pejabat imigrasi. Ya, ini sebuah masukan yang baik, ya, sebuah bahan diskusi yang baik bahwa sebenarnya terkait dengan pengawasan keimigrasian terhadap pemilik paspor menurut saudara Dimas Reo ini tidak relevan lagi, ya. Sebetulnya saya juga hampir sama berpendapat dengan Dimas Reo, ya. Apa perlu, ya. Jadi konsep undang-undang, ya. Jadi dulu cerita nih, ini cerita kepada rekan-rekan. Konsep Undang-Undang Keimigrasian kita nomor 6 tahun 2011, penerbitan paspor itu ada bersifat universal sebetulnya. Universal, ya. Jadi paspor itu general activities. Ya. Ya, kalau kemarin Bu Desnalia Siombing dan kawan-kawan di Medan menggagalkan keberangkatan ke Kamboja, ya. Karena tidak ada rekomendasi, ya Bu Desnalia, ya. Karena temuannya tidak ada rekomendasi. Temuan maksudnya Pak, karena sepengetahuan saya pada saat itu yang bertugas waktu itu Riksa 1. Nah, yang saya tahu sih waktu itu kalau tidak ada rekomendasi mereka langsung menanyakan ke BP3 ke ininya Pak, ke bagian untuk pengurusan PMI-nya Pak. Izin Pak. Iya, iya. Itu sebuah prestasi, ya, sebuah prestasi. Di sisi lain sebetulnya ketika menyusun konsep paspor ini adalah general, jadi bukan yang seperti sekarang sebetulnya. Penerbitan paspor itu misalnya orang akan bekerja di luar negeri, bukan imigrasi sebetulnya mensyaratkan rekomendasi, ini permohonan paspornya, ya, pada saat permohonan paspornya. Pada saat permohonan paspornya semuanya general, ya, makanya teman-teman kalau menemukan di peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 itu nggak ada persyaratan rekomendasi, persyaratan lain-lain deh, rekomendasi mau ke umroh, harus ada rekomendasi dari Kementerian Agama, harus ini ke rekomendasi, ini sebenarnya nggak ada. Ya. Konsepnya adalah paspor, ya, itu syaratnya itu diajukan permohonan dengan bukti identitas diri dan bukti domisili. Tetapi nanti setelah paspor itu diterbitkan, ketika orang itu akan bekerja, ya, maka orang itu nanti yang akan melapor ke ke Kementerian Tenaga Kerja atau badan atau instansi yang ditunjuk untuk untuk memberikan atau mengatur kewenangan penempatan dan penempatan tenaga kerja ataupun itu deh yang terkait. Kemudian kalau mau studi, bagi pemegang paspornya kemudian melaporkan paspor kepada yang terkait dengan studi di luar negeri. Yang akan beribadah di luar negeri juga nanti melapor kepada Kementerian Agama yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan di luar negeri. Jadi konsepnya terbalik sekarang. Yang ada kita mau memohon paspor, yang kerja harus ada rekomendasi tenaga kerja. Kemudian yang mau umroh harus ada rekomendasi umroh, gitu. Jadi kebalik-balik. Bagi kami yang dulu menyusun RUU, kemudian tidak lanjut di peraturan teknisnya, ya sempat juga mempertanyakan, ya, kenapa jadi begini nih konsepnya. Tapi itulah dinamika dalam penyusunan regulasi. Regulasi itu kan mungkin ketika pergantian itu bisa terjadi perubahan. Nah, konsepnya adalah benar seperti Pak Dimas Reo sampaikan.
bahwa penggunaan paspor sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab si pemegangnya sebetulnya. Nah, saya bisa membandingkan dengan yang sederhana saja. Konsep orang mempunyai pengajukan surat izin mengemudi, ya. Apakah kemudian setelah memegang surat izin mengemudi, ya, perbuatan yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan penggunaan pengendara motor, ya, kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4, itu kemudian apakah menjadi beban buat instansi yang menerbitkan SIM? Ya, misalnya terjadi kecelakaan itu, apakah kemudian instansi yang menerbitkan SIM-nya menjadi penanggung jawab? Enggak. Jadi memang tindakannya melekat pada si pemilik SIM, kayak gitu deh. Nah, ini sama sebenarnya konsep awalnya. Nah, namun demikian setelah pengaturannya menjadi berbeda, tentu ini menjadi sebuah beban buat apa namanya, buat institusi keimigrasian, ya. Kalau nggak ada rekomendasi kerja, maka jangan diberangkatkan, ya. Nah, kita bagaimana instansi di bandara kayak Bu Desnalia Siombing tidak bagaimana bisa dapat tahu rekomendasi kerja kalau di depan komputernya hanya ngecek APK perlintasan, kan nggak ada link tenaga kerja, ya kan Bu Desnia gitu ya, Desnalia ya, nggak ada ngecek data terdaftar atau enggak gitu. Akhirnya wawancara ngecek sana ngecek sini dan seterusnya. Ini di Indonesia aja yang model pemeriksaan imigrasinya seperti ini. Kalau di luar negeri kan nggak seperti itu. Kemudian dikaitkan dengan paspor 10 tahun tadi, lagi ya soal di Mas Reo ini, pembelian paspor bukanlah objek yang dilakukan pengawasan. Sebetulnya tetap, kalau menurut hemat saya sih tetap ya, namanya pemegang paspor itu tetap bagian daripada objek yang dilakukan pengawasan. Kalau melakukan perlintasan, maka dia sudah terpantau data perlintasan. Itu kan sebenarnya kegiatan pengawasan keimigrasian ya, yang membangun jejak keimigrasian, jejak rekam keimigrasian, namanya jejak rekam. Istilah saya jejak rekam ya. Ketika dia naik pesawat ya, pesawat di kursi nomor berapa dia duduk ya, di sampingnya nomor berapa, itu juga sebenarnya bisa dikembangkan bagian daripada kegiatan pengawasan. Hanya pengawasan saat ini di era modern ini sudah lagi sebenarnya nggak physically ya, jadi lihat sana. Tapi kita bisa soft sekali ya. Teman-teman mungkin saya perlu sharing di sini. Begitu majunya instansi CIQ yang lain ya. Ya, saya terus terang aja, saya tuh sangat kagum, kagum lah. Saya belajar dari Bea Cukai. Ya, Bea Cukai itu punya sistem ya, yang melintas barang ya. Barang itu bisa, mereka punya analisa intelijen ya, sampai bisa menelusuri si pengguna barang itu ya, atau si pembawa barang ya. Duduk di pesawat itu ya, kursi nomor berapa, sebelah kanannya siapa, ya, dan seterusnya. Jadi PNR ya, Passenger Name Record ya, gitu. Ya, jadi bisa sampai menelusuri itu. Nah, ini kita tetap sebenarnya perlu melakukan ini, karena dibilang tidak menjadi objek pengawasan, toh dalam pelintasannya hari-hari mereka berangkat harus melewati pemeriksaan keimigrasian. Nah, itu pemeriksaan keimigrasian kan bagian daripada satu kegiatan keimigrasian, selain pelayanan juga merupakan bagian daripada pengawasan keimigrasian ya. Kalau teman-teman lihat di undang-undang tuh pasal 66 politik hukumnya, 66 ayat 2 huruf A, pemeriksaan keimigrasian terhadap WNI dilakukan pada saat melakukan permohonan paspor. Kemudian yang kedua, melakukan pelintasan masuk keluar wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, pengawasan pada saat yang bersangkutan di luar negeri. Nah, itu tadi melapor ya, registrasi, melapor per 5 tahun dan seterusnya. Ini kaitannya kalau di luar negeri kan kaitannya tidak hanya keimigrasiannya saja, tapi juga perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi Pak Dimas Reo, ada yang saya sependapat di sini. Di sisi lain tentang yang tidak
dilakukan pengawasan ya, untuk dilakukan bukan objek pengawasan itu juga mungkin saya meluruskan aja atau melengkapi saja. Tetap dilakukan pengawasannya ya, baik saat melakukan pelintasan, kemudian pada saat berada di luar negeri gitu. Terima kasih Pak Dimas Reo. Jadi bisa menambah pengayaan kita ya, pengetahuan kita sama-sama. Ya, mungkin ada yang mau chatting lagi, diperbolehkan kalau nggak buka. Ya, ini cukup banyak. Ini ada Ibu Chelsea juga nih. Chelsea dari Kanim mana ya Bu Chelsea ya? Izin Bapak, saya dari Kanim kelas 1 khusus TPI Medan. Oh, banyak medannya ya? Banyak Siap, medannya. Oke. Cari yang bukan orang Medan siapa ya di sini? Daniel Ramadhani, apakah orang Medan ya? Oke, silakan mungkin dari Ibu Dwi Riyati mungkin, atau dari Ibu Desiana Firanda, silakan. Ini ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi biasa ya, bukan diklat teknis ya. Dari sekretaris mungkin saya diingatkan saja teman-teman terkait dengan JP-nya. Ada yang mau saya tanyakan mengenai ini, ada tantangan dalam paspor yang selama 10 tahun ini mengenai identitas diri. Saya tidak tahu di luar negeri seperti apa, tapi sepertinya di Indonesia untuk merubah nama supaya ada perbedaan tanggal lahir pun di kita kan merupakan satu hal yang fatal untuk mudah dirubah gitu Pak, izin. Nah, jadi misalnya dalam waktu bisa jadi 2 tahun kemudian orang ini berubah mukanya, berubah namanya, semua bisa jadi dilakukan perubahan, sedangkan di pengadilan secara dasar hukum kita ya pengadilan memberikan persetujuan ya untuk dia merubah identitasnya semua itu. Nah, jadi di kitanya itu tetap menjadi sebuah apakah itu jadi sebuah kelemahan juga dari kitanya untuk memantaunya, atau seperti apa sih, sebagai bahan diskusi aja sih Pak untuk identitas diri kita ini di Indonesia dalam pembuatan paspor yang selama 10 tahun ini Pak. Izin Pak. Iya, terima kasih Pak Budi. Jadi integrated kita tuh antar lembaga itu memang menjadi persoalan. Kalau kita bicara ngomong sinergi itu mudah banget ya. Sekarang data di kependudukan aja ada perubahan, belum tentu imigrasi dapat informasi otomatis kan. Ada Prof. Zudan, itu Dirjen Aminduk ya, selalu bicara mengenai azas contrarius actus ya. Jadi perubahan 2 huruf saja boleh dilakukan sepanjang dia bisa membuktikan dari data lahir atau data ijazah dan seterusnya. Jadi azas yang mereka pakai adalah actus contrarius ya. Nah, persoalannya apakah setiap perubahan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saja itu akan terinformasi kepada imigrasi, karena proses kesistemannya nggak automatically ya, kecuali nanti apa yang sistem di sana integrated dengan sini. Nanti ada, kalau gambar-gambarnya itu ya gambar-gambarnya itu di sana diklik, nanti di imigrasi jadi alarm kuning gitu kan, bisa muncul nih dari naker. Nah, kemudian kita bisa melakukan sinkronisasi data, tapi kalau itu sudah integrated system ya. Nah, itu persoalan-persoalan itu. Padahal diskusinya adalah hati-hati dengan data cekal. Kalau diganti 1 huruf saja, 1 karakter, itu data cekal tidak akan tertelusuri gitu ya. Nah, itu pernah kami rintis ya, di Kota Batam waktu itu, mencoba dari 3 instansi ini aja. Jadi membuat yang namanya trilateral, perjanjian kerjasama antara Disdukcapil dengan
pengadilan negeri, serta kantor imigrasi. Semangatnya itu sebetulnya satu data, satu identitas, satu orang, satu paspor. Jadi 41 namanya. 41. Saya sebetulnya bicara konsep 41 ini bicara sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya Kepala Kantor Imigrasi Pemalang, saya membuat standing banner semangat 41, yaitu satu data, satu identitas, satu orang, satu paspor. Karena bicara keimigrasian kan capek juga nih ya. Apa namanya? Kalau baru pulang dari Korea Selatan, terus kemudian sidang pengadilan, yang tadi Pak Dwi bilang, di sidang pengadilan dikabulin karena pertimbangannya di apa perkara itu bahwa data yang diberikan dulu pada saat berangkat ke Korea bukanlah data yang sebenarnya, terdapat kesalahan di kantor imigrasi. Tiba-tiba pengadilan menyebutkan kesalahan di kantor imigrasi itu diputuskan untuk menyetujui perubahan data namanya menjadi misalnya Budi Setiono. Kan Setiono itu ada Setiono pakai SI, pakai TI, ada Setiono nggak pakai I kan gitu ya, Pak Budi ya. Nah kemudian putusan pengadilan itu dibawa ke kantor imigrasi gitu. Nah jadi ini memang menarik sekali, dan latar belakang dulu PKS itu konsep merancang PKS itu ya ini latar belakangnya adalah ini. Ya, menyatukan data. Jadi pengadilan itu sekarang kalau terjadi permohonan perbaikan nama atau pengajuan ganti nama dan punya potensi dengan paspor, kita di Batam itu ingin dulu merintisnya agar dikonfirmasi ke imigrasi. Apakah yang bersangkutan punya paspor atas nama awal nggak gitu? Karena bisa aja nih orang habis meminjam kredit di bank gitu kan, kredit di bank, kreditnya pinjamnya 40 miliar gitu. Nah kemudian habis keluar 40 M, ganti paspor kan, ganti paspor. Ganti paspor mulai dengan proses pengajuan ganti nama gitu di pengadilan negeri. Habis itu dalam waktu berapa sidang itu berhasil ganti nama, kemudian ganti paspor. Kan hanya di BAP aja kan ganti paspor. Yang penting ada putusan pengadilan. Nggak lama kemudian orangnya pergi ke Singapura. Kan uangnya udah cair nih kreditnya. Mungkin kreditnya nggak 40 M lah, mungkin ya 200-300 M lah. Kalau mau luar negeri kan kabur ya, cuma dapat bawa 40 M itu kan sedikit ya. Nah, itu yang contoh lah ya. Kemudian yang piutang pajak ya, atau pengemplang pajak yang Bu Sri Mulyani sering bilang kan gitu. Orangnya bisa ganti nama nggak? Bisa aja gitu. Terus kemudian setelah itu ganti paspor dan kemudian bisa ini. Nah ini challenge yang lain ini Pak Budi. Jadi kita punya Direktorat Kerjasama Keimigrasian. Nah itu kita di tingkat pusat ya itu harus bisa mengakomodir persoalan-persoalan ini ya. Persoalan-persoalan ini ya terkait dengan data tadi di PN dan seterusnya. Sayangnya sekali PKS-nya nggak berhasil ditanda tangan. Padahal selesai semuanya. Konsepnya bagus sekali, sayangnya nggak bisa ditanda tangan karena di Dukcapil tidak berani. Nah tentu menjadi pertanyaan kok nggak berani ya gitu. Ya alasannya karena belum mendapatkan izin dari pusat, jadi menolaknya halus lah gitu. Padahal pengadilan sudah setuju kayak gitu ya. Jadi itu challenge juga yang lain ya dalam diskusi ini ya. Jadi persoalan kita ini kebijakan 10 tahun paspor 10 tahun ini ternyata bisa kemana-mana ya, termasuk juga terkait dengan data ya yang bisa berganti-ganti. Gitu Pak Budi Setiono. Jadi teman-teman yang nanti hobi menulis ya bisa menulis nih apa yang kita bicarakan nih. Beberapa aspek yang harus diperhatikan ya. Kemudian ini ada chatting ya dari Ibu Desria Natalia. Euforia diberlakukannya paspor sampai 10 tahun dirasakan juga di Kanim Pangkal Pinang.
Ada juga pengumuman paspornya yang baru diterbitkan 10 Januari menanyakan apakah boleh ganti paspornya 10 tahun. Ya, kalau ini menurut hemat saya selaku pembina, pembina di kantor wilayah, ya boleh aja, kan nggak ada larangan kan. Penggantian paspor itu kan karena di PP itu kan memang hanya ada penggantian paspor karena masa berlaku berakhir, terus kemudian paspor karena rusak ya, atau karena hilang ya. Tetapi kalau ada penggantian paspor lainnya kan sebetulnya ada ruangnya sebetulnya di situ. Sayangnya memang peraturan Menteri Hukum dan HAM belum mengatur lagi secara detail. Tapi kalau menurut hemat saya, orang yang penggantian nama itu juga kan sebetulnya masuk dalam kategori lainnya ya. Penggantian paspor karena lainnya itu kan penggantian nama itu kan juga salah satu bagian daripada lainnya. Misalnya baru 2 tahun punya masa paspor dipergunakan, ganti nama. Nah, itu juga kemudian ganti paspor itu kan juga di bawah, tidak termasuk dalam kategori paspor yang penuh, enggak juga. Sekarang halaman paspor kan rata-rata nggak penuh ya, teman-teman. Karena pemeriksaan paspor itu sekarang banyak tidak dicop, kata orang Singapura atau orang Malaysia, tapi lewat autogate ya. Kalau tadi di mana? Di Medan ya, oleh Bu Desnalia Siombing, apakah autogate di sana jalan apa enggak? Kalau jalan kan berarti makin berkurang kan ya. Paspor itu dicap ya. Jadi rata-rata penuh itu nanti bisa jadi kalau di negara yang masih ngecap itu ya 10 tahun ya nanti cepat penuh ya. Cepat penuh ya. Karena halamannya 48, mungkin nanti 10 tahun mau minta halaman paspornya 100 halaman kali biar nanti lebih lama. Itu atau nanti imigrasi bisa mengerange bahwa halaman paspor cukup 32 halaman aja. Jadi nanti walaupun 10 tahun akhirnya gantinya lebih cepat juga sih gitu. Ini sebuah strategi kebijakan ya. Jadi itu Bu Desria Natalia kalau menurut hemat kami ya yang pernah berkecimpung di perundang-undangan dan juga perencanaan ya, kalau baru Januari kemarin diajukan penggantian paspornya kemudian mau minta 10 tahun ya nggak apa-apa, diterima aja. Sama dengan cerita punya paspor biasa nih, paspor biasanya baru keluar kemarin 6 bulan yang lalu. Tapi kemudian mau penggantian paspor elektronik karena ternyata kalau paspor biasa ke negara Jepang mau jalan-jalan harus pakai visa. Tapi kalau paspor elektronik bisa ke negara Jepang bebas. Ya kan Bu Desria Natalia. Ke Korea juga bebas visa. Saya ganti aja deh cuma nambah 300.000 aja kan. Sudah bisa registrasi ke Korea dan Jepang gitu ya. Jadi bebas visa ya. Oke, lanjut. Jadi itu bisa saja dilakukan penggantian ya. Saya sebagai kepala kantor sebelumnya juga mengizinkan untuk pengganti itu karena memang tidak ada yang dilanggar di peraturan perundang-undangan. Kemudian ada masih Ibu Desria Natalia, ya, berarti di Pangkal Pinang ya Ibu ini, anak buahnya Pak Wahyu ya, Bu Desria ya. Salam ya buat Pak Wahyu. Pak Wahyu ya, pernah sebelumnya dulu kabit Dokjal saya di Kalimsus Batang. Mekanisme pencetakan penerbitan paspor berlaku 10 tahun ini perlu dimutakhirkan lagi ya. Benar memang. Challenge berikutnya adalah bagaimana kesiapan perangkat IT kita ya. Kemarin nih ya Bu Desria, ada satu paspor diterbitkan di kantor imigrasi mana Tahuna atau di mana ya, Sulawesi, saya lupa tuh. Itu kualitas cetakannya jelek sekali itu. Tapi sudah diumumkan ini paspor pertama di mana di Sulawesi itu utara gitu kan. Kebetulan di forum itu ada Pak Direktur Sistik langsung mengkoreksi. Ini paspor kok bisa pencetakannya begini kurang bagus, harusnya dibatalkan. Ya, jadi benar yang disampaikan oleh Ibu Desria Natalia, kualitas mesin cetak kita juga harus ditingkatkan.
Jangan sampai sering gagal. Kalau sering gagal kan akhirnya belangkonya terbuang ya Bu Desnita ya. Kan rugi. Satu belangko itu punya nilai loh. Punya nilai satu belangko. Selain rugi juga potensi kerawanan kan. Berarti harus ada pengamanannya juga yang dibatalkan. Saya setuju sekali kualitas mesin cetak kita ya dimutakhirkan lagi itu setuju sekali. Ya. Tapi bagaimana memutakhirkan kualitas mesin cetak kita ya kita harus tanya pada ahlinya ya, bukan saya ahlinya sih. Seperti itu, karena sistemnya belum otomatis iya. Setuju, 10 tahun tapi nanti 5 tahun warnanya sudah pudar, malu juga ya gitu kan. Ya, gitu, setuju. Ada peningkatan besar ya di sana ya Bu Destria ya? Izin Bapak, tidak terlalu besar tapi ada Pak. Oh iya, tapi ada paspor elektronik ya? Kebanyakan buat umroh Pak, mereka untuk umroh biasanya. Ya, ya karena jadi gini, kenapa kualitas paspor kita atau bukan kualitas pengakuan paspor kita di mata dunia itu kurang ya karena di Indonesia masih ada beberapa jenis paspor. Benar. Paspor biasa. Jadi Kementerian Agama itu belum mau Indonesia itu menerapkan elektronik paspor semuanya. Salah satu pengganjal kita adalah Kementerian Agama. Bukan pengganjal ya, salah satu kendala kita adalah Kementerian Agama selalu berasumsi bahwa paspor ini hanya digunakan sekali untuk umroh atau apa. Benar. Karena ini orang umroh itu biasa, 2 tahun sekali atau setiap tahun sekali juga hal biasa kan gitu. Itu Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja juga menyampaikan ya orang-orang yang kerja nggak usah pakai paspor yang bagus-bagus, elektronik paspor ini juga masih menjadi kendala juga untuk kita meyakinkan KL lain. Satu lagi challenge teman-teman, efektif atau nggak efektif sih kebijakan pemberian Rp0 paspor kepada bagi pekerja migran Indonesia pertama kali ke luar negeri, karena itu masih ada kebijakan itu. Ya, kalau sudah seperti ini akan ada penurunan penurunan angka PNBP, ya challenge-nya menurut hemat saya kebijakan Rp0 itu harus ditinjau kembali karena kita nggak tahu apakah PMI yang pertama kali ke luar negeri itu benar-benar tidak membayar dokumen untuk paspor kepada si pengerah tenaga kerja, atau sebaliknya apakah si pengerah tenaga kerja itu benar-benar tidak memotong gaji si PMI itu di luar negeri terkait dengan dokumen paspor yang diurus di Indonesia yang sebetulnya Rp0. Kita nggak tahu itu kayak gitu. Nah, itu juga challenge-challenge berikutnya. Ya, terima kasih Bu Desria. Salam buat Pak Wahyu di sana. Ya. Ya, sampai jam berapa ya, Pak Billy? Sampai sekarang sih udah bisa diselesaikan Pak. Cuman kalau masih teman-teman masih ada yang ingin bertanya masih boleh nih. Gimana teman-teman, masih ada yang mau ingin dipertanyakan? Oke, mungkin besok ya akan datang. Sudah terpenuhi 2 JP, Pak Billy? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Dengan diskusi santai ini, sebenarnya teman-teman juga sedang melakukan pengayaan tidak hanya terhadap oleh diri teman-teman, tapi juga saya juga termasuk yang melakukan pengayaan dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semua. Jadi di kesempatan pertemuan berikutnya nggak perlu sungkan, nggak perlu ragu-ragu untuk ngobrol-ngobrol, diskusi, ngobrol-ngobrol dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, termasuk ide-ide dan sumbangsi pemikiran. Ya. Karena teman-teman, saya kebetulan awal bulan kemarin, ya, dari selama 1 minggu saya di karantina, ya, di karantina itu diisolasi saya. Tapi bukan diisolasi karena sakit, tapi saya diisolasi karena sedang menyusun RU keimigrasian yang baru. Ada tim yang membuat sedang menyusun persiapan RU keimigrasian yang baru. Jadi saya ada di tim itu. Obrol dari bahan diskusi ini sebenarnya teman-teman lagi mengayakan pemikiran saya sebetulnya. Jadi sering-sering aja bertanya, kemudian menggali
menggali apa namanya pemikiran-pemikiran yang mungkin belum saya sentuh. Itu Pak Billy, terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat sore, saya kembalikan ke Pak Billy. Terima kasih Pak Kadif atas waktunya dan ilmu yang diberikan. Saya dan teman-teman yang lainnya, saya percaya kalau kita sudah terpenuhi nih akan kehausan ilmunya nih. Demikian diskusi kita di sore hari ini, rekan-rekan. Kita akan kembali berdiskusi mungkin di hari Senin dengan topik yang berbeda, yaitu pengawasan orang asing. Untuk teknisnya nanti mungkin di hari Senin atau hari Minggu akan diinformasikan lagi apakah kita melalui Zoom atau diskusi via web. Itu saja. Terima kasih Pak Kadif. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya izin pamit. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.